Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada pembahasan kimia. Kali ini kita akan belajar menghitung perubahan entalpi atau delta H menggunakan data energi ikatan. Pada minggu yang lalu kita telah belajar menghitung perubahan entalpi berdasarkan kalorimeter, data perubahan entalpi pembentukan, dan hukum Hess. Kali ini kita akan fokus menghitung perubahan entalpi menggunakan energi ikatan. Perhatikan gambar berikut. Jika kita mereaksikan gas hidrogen dengan oksigen menjadi uap air, maka sebelum menjadi uap air, gas hidrogen atau H2 akan diputuskan dulu ikatan antara H dengan H-nya. Begitu juga dengan oksigen, diputuskan ikatan O dengan O-nya. Setelah diputuskan, dia akan disambungkan atau disatukan atau dibentuk menjadi formula yang baru, yaitu H2O. Ada yang dikenal namanya energi disosiasi atau singkatannya D. Energi yang diperlukan untuk memutuskan salah satu ikatan 1 mol suatu molekul dalam wujud gas. Sedangkan energi ikatan rata-rata adalah energi yang diperlukan untuk memutuskan sebuah ikatan dari seluruh ikatan suatu molekul gas menjadi atom-atom gasnya. Perhatikan, dalam reaksi kimia antar molekul dianggap melalui dua tahapan, yaitu sebelum membentuknya, maka harus menguraikan dulu senyawa menjadi unsur-unsurnya, baru mengubah unsur tersebut menjadi atom gas. Maka, ditinjau dari data energi ikatan, yang disebut dengan entalpi adalah jumlah dari energi pemutusan dikurangi dari jumlah dari energi pembentukan. Atau kalau dalam persamaan reaksi kimia, delta H sama dengan jumlah energi sebelah kiri dikurangi jumlah energi sebelah kanan. Data energi ikatan rata-rata sudah tertera di tabel berikut. Nah, setiap atom dengan atom lainnya atau jenis ikatannya itu mempunyai harga yang berbeda-beda ketika diputuskan. Contoh soal. Dengan menggunakan harga energi ikatan, hitunglah delta H reaksi berikut. CH4 plus 4Cl2 menjadi CCl4 plus 4HCl. Perhatikan penyelesaiannya. Kamu harus menguraikan dulu reaksi ini menjadi rumus Lewisnya. CH4, nah seperti ini. Kemudian Cl dengan Cl. Di sini ada 4 antara Cl dengan Cl-nya. Kemudian CCl4 seperti ini. Dan 4HCl. Perhatikan sekarang energi ikatan yang diputuskan. Jadi sebelum membentuk suatu senyawa baru, ini harus diputuskan dulu. Yang diputuskan adalah ikatan antara H dengan C di sini. Jumlahnya ada 4. Maka kita hitung 4C diputuskan dari H-nya, itu sekitar 4 kali 415, 1660. Kemudian Cl dengan Cl itu 243 karena ada 4 dikali 4. Nah, jumlahnya 2632. Sekarang kita lihat energi ikatan yang dibentuk. Yang dibentuk juga jumlahnya harus sama. Perhatikan di sini Cl dengan C atau C dengan Cl ada 4. Nah, harganya 4 kali 330 dari data yang diketahui menjadi 1320 kJ. Kemudian di sini ada H dengan Cl, ada 4 juga. 4 kali 4, 32 menjadi 1728. Hasilnya 3048 kJ. Maka data H reaksinya adalah jumlah ikatan yang diputuskan lebih dulu, yaitu 2632, dikurangi jumlah energi ikatan yang dibentuknya, yaitu 3048 kJ. Maka hasilnya adalah negatif 416 kJ. Jadi masih melepaskan kalor sebanyak 416 kJ. Contoh soal berikutnya adalah CH4 plus Cl2 menjadi CH3Cl plus HCl dengan diketahui delta H-nya negatif 100,4 kJ. Diketahui energi ikatan rata-rata dari C dengan Cl 330, Cl dengan Cl 243 kJ, dan H dengan Cl 432 kJ. Nah, penyelesaiannya seperti biasa, kamu tuliskan dulu reaksi ini dengan rumus Lewis seperti ini. CH4, Cl2,
CH3Cl, dan HCl. Perhatikan, ada ikatan yang sama sebelah kiri dengan sebelah kanan. Sebagai contoh, C dengan H. C dengan H sebelah kiri ada 4, sebelah kanan ada 3. Maka ini bisa saling meniadakan, karena rumusnya adalah jumlah ikatan atau energi ikatan sebelah kiri dikurangi sebelah kanan. Energi ikatan yang diputuskan sebelah kiri setelah dikurangi dengan yang sebelah kanan, maka tinggal 1 C dengan H. Kita umpamakan X kilojoule. Kemudian Cl dengan Cl 243, maka jumlahnya X ditambah 243 kilojoule. Untuk sebelah kanan, karena ini sudah dikurangi C dan H-nya, maka tidak usah dilibatkan lagi. Jadi tinggal C dengan Cl, 1 330 kilojoule, dan 1 H dengan Cl, 432 kilojoule. Jika dijumlahkan, harganya 762 kilojoule. Setelah itu, kita masukkan dalam rumus delta H sama dengan jumlah energi ikatan yang diputuskan atau yang sebelah kiri dikurangi energi ikatan yang dibentuk atau sebelah kanan. Masukkan di sini harganya 100,4 kilojoule negatif ya. Sama dengan X ditambah 243 kilojoule yang sebelah kiri dikurangi dengan 762 kilojoule yang sebelah kanan. Maka didapatkan harga X-nya adalah 418,6 kilojoule. Nah, mari kita berlatih soal-soal dengan menggunakan cara yang sama. Bahan bakar dan perubahan entalpi. Bahan bakar merupakan salah satu senyawa yang bila dibakar menghasilkan kalor yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Perhatikan reaksi pembakaran isooktana berikut. Reaksi pembakaran sempurnanya C818 atau isooktana dengan 12O2 menghasilkan 8CO2 plus 9H2O. Delta H-nya negatif 5460. Perhatikan untuk bahan bakaran sempurna, dia tidak menghasilkan zat lain selain CO2 dan H2O. Untuk pembakaran yang tak sempurna, dihasilkan juga zat lain seperti karbon monoksida. Energi yang dihasilkan pada reaksi pembakaran tak sempurna jauh lebih kecil dibandingkan reaksi pembakaran sempurna. Nilai kalor bakar beberapa bahan bakar. Perhatikan, gas alam LNG, batu bara, bensin, arang, dan kayu. Perhatikan nilai kalor bakarnya atau energi yang dihasilkannya. LNG atau gas alam cair jauh lebih besar daripada yang lainnya. Yang paling kecil adalah kayu. Semakin besar kalor bakar atau nilai kalor bakarnya, maka pembakarannya semakin sempurna. Pembakaran tidak sempurna menghasilkan lebih sedikit kalor dan mengurangi efisiensi bahan bakar. Karena itu, semakin tidak sempurna pembakaran suatu bahan bakar, semakin sedikit kalor yang dihasilkan. Dengan demikian, semakin kurang efisiensi penggunaan bahan bakar tersebut. Nah, di rumah, kalian mencari literasi penggunaan bahan bakar alternatif yang non-fosil. Kemudian, buatlah rancangan bahan bakar non-fosil. Kemudian, kamu inovasikan dengan bahan bakar yang baru. Boleh inovasinya berupa sistem atau alatnya sehingga hemat energi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya.